Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran PJOK Pendidikan Jasmani Olahraga Kesehatan di kelas 3 SD Muhammadiyah 1 Samarinda. Masih bersama dengan Pak Arga. Kali ini kita akan memasuki materi terakhir ya di semester ini. Wah, nggak terasa ya sudah masuk semester akhir. Kita akan membahas tentang makanan bergizi. Wah, kebetulan kita sudah puasa semuanya ya. Oke, bagaimana kabar anak-anakku semua? Masih dalam kondisi sehat? Semoga sehat semua ya. Jika ada yang sakit, mari kita doakan bersama akan diberikan kesehatan kembali supaya bisa beraktivitas seperti biasanya. Oh iya, Bapak mau nanya, apakah hari ini puasa semua? Alhamdulillah ya jika puasa. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya. Oke, jangan lupa seperti biasanya kita berdoa sebelum belajar. Agar apa? Agar diberikan kemudahan serta kelancaran dalam memahami video pembelajaran pada hari ini. Oke, doakan Bapak pimpin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma waj'alni minasyolihin. Amin. Alhamdulillah. Oke, seperti biasanya sebelum memasuki materi 9 ini, tentunya kita harus mengetahui ya tujuan pembelajaran dari materi 9 ini. Setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu, poin pertama, memahami perlunya memilih makanan bergizi dan jajanan sehat untuk menjaga kesehatan tubuh. Poin 2, menceritakan seperlunya memilih makanan bergizi dan jajanan sehat untuk menjaga kesehatan tubuh. Oke, kemudian ada di peta konsepnya. Jadi apa aja sih isi materi pada materi 9 ini? Kita lihat dari tema makanan bergizi, tentunya ada submateri. Nah, submateri yang pertama ini yaitu perlunya memilih makanan bergizi. Di antaranya ialah 4 sehat 5 sempurna, dan yang kedua adalah memilih makanan. Kemudian sub yang kedua, sub materi yang kedua, ada memilih jajanan yang sehat. Oke, akan kita bahas nih ya dalam video materi ini. Oke, yang A, perlunya memilih makanan bergizi. Makanan bergizi adalah makanan yang mengandung berbagai zat gizi. Zat gizi yang dimaksud adalah karbohidrat, protein, vitamin, mineral, zat besi, dan lainnya. Pilihlah makanan sehat yang mengandung zat gizi yang dibutuhkan tubuh. Dalam memilih makanan harus tepat, baik gizi dan kesehatannya. Oke. Jadi berbagai macam makanan itu sangat mempengaruhi ya dari kesehatan kita. Oleh karena itu kita harus pintar memilih makanan apa saja yang benar-benar sehat dan yang paling dibutuhkan untuk tubuh kita. Ya, yang penting ini ya isinya ada karbohidrat, protein, vitamin, mineral, zat besi, dan lainnya. Oke. Dalam memilih makanan, kalian harus memilih dengan tepat, baik gizi dan kesehatannya. Pilihlah makanan yang bersih, artinya makanan yang terjaga kebersihannya atau higienis, yang tertutup, terbungkus, baru, dan tidak kadaluarsa. Nah, kalau seperti yang di buku paket PJOK tersebut, itu ada gambar dua ini ya, yaitu ini kue donat yang tertutupi oleh penutup makanan, dan ini yang tidak. Akhirnya kue tersebut dirubungin lalat. Nah, pasti sangat beda ya. Yang jelas kalau kita ingin memakannya, yang pasti kita akan memilih yang ini yang tertutup. Karena kalau yang tidak tertutup ini tentunya
banyak lalat yang menghinggapi, akhirnya akan menjangkit berbagai penyakit yang dibawa oleh lalat tersebut. Satu, makanan 4 sehat 5 sempurna. Nah, 4 sehat 5 sempurna akan kita bahas sini ya. Makanan 4 sehat 5 sempurna adalah menu makanan yang lengkap dan mengandung zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh seperti karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral. Makanan 4 sehat terdiri dari nasi, lauk pauk, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Sedangkan susu disebut menjadi nutrisi kelima sebagai penyempurnaan. Nah, jadi yang dimaksud 4 sehat 5 sempurna itu ya, itu berbagai jenis makanan yang harus kita penuhi. Makanan pokok, lauk pauk, sayur-sayuran, buah-buahan, dan yang pastinya menu tambahan yaitu susu. Jadi 4 yang harus kita makan, wajib kita makan, dan 5 adalah penunjang tambahannya ya. Jadi yang dimaksud 4 sehat 5 sempurna itu seperti ini. Nah, sekarang yang akan kita bahas yang pertama adalah nasi. Nasi berasal dari padi, banyak mengandung zat karbohidrat. Zat karbohidrat banyak mengandung tenaga. Kalian membutuhkan karbohidrat sebagai sumber tenaga. Nasi merupakan makanan utama di sebagai besar wilayah Indonesia. Namun, ada beberapa daerah seperti di Indonesia bagian timur, makanan utamanya adalah sagu. Nah, seperti ini ya. Nah, ini gambar nasi dan ini adalah gambar sagu. Jadi sagu ini adalah makanan pokok juga ya. Yang terkhususnya di bagian Indonesia bagian timur. Ya. Di Indonesia bagian timur tuh seperti Papua, bagian Maluku, Nusa Tenggara Timur. Nah, tentu saja seperti di daerah-daerah di sana ya. Jadi makanan pokok mereka adalah sagu. Nah, kalau kita yang sudah terbiasa makan nasi, tentu saja setiap hari kita harus mengkonsumsi nasi. Yang B, sayur-sayuran. Sayur mayur banyak kandungan vitamin, terutama vitamin A, C, dan E. Ada juga sayur bayam yang mengandung zat besi. Dalam sayur mayur terdapat berbagai vitamin. Berikut manfaat vitamin tersebut. A. Vitamin A untuk menjaga kesehatan mata dan kulit. B. Vitamin C untuk kesehatan gusi, tidak mudah sariawan, pencegahan dari penyakit influenza, juga untuk daya tahan tubuh. C. Vitamin D untuk pertumbuhan tulang dibantu dengan sinar matahari. D. Vitamin E untuk mempermudah pembaruan darah jika terjadi luka berdarah. Dan yang terakhir E. Zat besi untuk membantu produksi butir-butir darah merah. Jadi isi dalam kandungan sayur mayur ini tentu saja banyak manfaatnya ya. Nah, ini salah satu kandungannya. Ini ada vitamin A, C, D, E, dan zat besi. Ini sangat mempengaruhi apa yang kita makan nantinya, dan akhirnya akan memberikan manfaat yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, ini ya fungsi-fungsi dari masing-masing vitaminnya ya. Sekarang kita yang ke C, lauk pauk. Lauk pauk merupakan makanan yang banyak mengandung zat protein. Tubuh kita sangat memerlukan protein untuk mengganti sel-sel tubuh rusak. Lauk pauk terdiri dari protein hewani dan protein nabati. Nah, ini ya perbandingannya ya. Protein hewani ialah protein berasal dari daging, telur, ikan, udang, dan lainnya. Sedangkan protein nabati, protein berasal dari tumbuhan seperti tahu, tempe, kedelai, gandum, dan lainnya. Jadi beda ya untuk memenuhi protein hewani dan nabati, dan dua-duanya itu sangat baik dan wajib harus terpenuhi di tubuh kita. D. Buah. Wah, pasti suka buah semua ya anak-anak semua.
Buah merupakan makanan yang mengandung banyak vitamin C. Vitamin C berguna untuk daya tahan tubuh. Dengan vitamin C, tubuh tidak mudah sakit influenza, sakit gusi, dan sariawan. Maka sebaiknya makanlah buah sebelum atau sesudah makan. Buah yang mengandung vitamin C tinggi yaitu jeruk, nanas, pisang, melon, apel, dan lainnya. Jadi vitamin C ini sangat membantu daya tahan tubuh kita ya. Tentunya seperti influenza. Influenza itu penyakit flu ya. Ketika perubahan cuaca, tentunya akan sangat mengganggu daya tahan tubuh kita. Oleh karena itu, dengan mengkonsumsi buah, kita akan terpenuhi vitamin C kita. Akhirnya tubuh kita ini makin kuat dan tidak mudah sakit. Susu. Wah, pasti senang susu semua. Susu biasanya berasal dari hewani seperti susu sapi dan susu kambing. Ya, yang mana yang suka nih, susu sapi atau susu kambing? Ada juga susu berasal dari nabati, yaitu susu kedelai. Nah, ini salah satu susu yang jika ada yang alergi susu hewani bisa mengkonsumsi susu nabati, yaitu dari tumbuhan kedelai atau kacang kedelai ya. Semua susu mengandung protein sebagai zat pertumbuhan, yaitu A. Vitamin B2 untuk pertumbuhan, kesehatan kulit, dan kesehatan pencernaan. B. Vitamin D untuk pertumbuhan tulang. C. Kalsium untuk kekuatan tulang. D. Air dan lemak untuk kelancaran metabolisme tubuh. Ini ya dari manfaat susu itu sendiri. Nah, sekarang kita memilih makanan bergizi. Kalian sudah memahami dan memilih berbagai makanan bergizi, dan juga kalian harus mampu memenuhi kebutuhan 4 sehat 5 sempurna. Makanan yang sehat mengandung vitamin, protein, karbohidrat, zat besi, dan mineral. Semua zat tersebut sangat dibutuhkan dalam tubuh kita. Jika kita makan di rumah makan atau warung makan ya, maka pilihlah makanan yang bersih, mengandung vitamin dan protein. Nah, apalagi di musim pandemi seperti ini, tentu saja kita membutuhkan makanan yang sangat bergizi ya, agar tubuh kita ini memiliki kandungan zat gizi yang baik, dan akhirnya kita terlindungi dari berbagai macam penyakit. Ya, jadi untuk anak-anak Bapak, sering-sering makan yang bergizi seperti buah tadi ya, yang lebih menjaga daya tahan tubuh. Itu yang sangat memberikan manfaat kita. Nah, sekarang kita masuk ke materi B tadi, memilih jajanan yang sehat. Kalian harus memilih jajanan yang sehat. Tujuannya adalah agar tidak terjangkit penyakit. Saat membeli jajanan, kalian harus memperhatikan kebersihan dan nilai gizinya. Tujuannya adalah agar tidak terjangkit penyakit dan menambah asupan gizi. Lakukan langkah berikut agar terhindar dari penyakit. 1. Pilihlah makanan yang dikemas tertutup. 2. Lihatlah masa kadaluarsa pada kemasan. 3. Jika makan makanan terbuka, ada perubahan warna atau ada jamurnya atau tidak. 4. Perhatikan baunya, masih segar atau sudah basi. 5. Lihatlah lingkungan sekitar makanan, bersih atau tidak. 6. Jangan memilih makanan yang dihinggapi lalat. Makanan yang kotor dan tidak bergizi akan terjangkit sakit perut dan penyakit lainnya. Oke, yaitu ya. Jadi nggak boleh sembarangan saat kita memilih jajanan. Oke, sekarang kita akan bahas tugas harian apa saja. Oke, kita menjawab soal ya. Seperti biasa. Nah, ini soal yang pertama. Sebutkan makanan 4 sehat 5 sempurna apa saja ya. Sebutkan. 2. Sebutkan zat gizi yang terkandung di dalam makanan. Oke. Yang ketiga, mengapa makanan yang sudah dihinggapi lalat tidak boleh dimakan? Nah, tadi ya yang sudah Bapak jelaskan. Jawablah soal tersebut dengan menggunakan voice note, WA atau rekaman suara ya, seperti biasanya ya. Menggunakan voice note, WA atau rekaman suara. Jadi ini 3 soal ini saja yang harus dijawab. Ini sangat mudah.
Tentunya seperti biasa, syarat pengumpulan tugas yaitu jawablah tugas latihan soal berikut dengan menggunakan voice note, WA atau rekaman suara, kemudian kirim ke via WA Bapak ya ini ya, 0838 04597664. 2. Setiap mengirim tugas voice note wajib ya, ini wajib menyertakan nama, kelas, dan nomor absen. 3. Jawablah dengan suara yang jelas dan lancar. Oke, itu saja dari video pembelajaran dari materi kita terakhir pada semester ini. Mudah-mudahan anak-anak Bapak bisa memahaminya dari materi ini. Bapak ucapkan sekian dan terima kasih. Jika ada kesalahan mohon maaf. Jangan lupa jaga kesehatan di masa pandemi seperti ini. Tetap semangat dan fokus dalam beribadah, dan jangan lupa persiapan untuk ujian akhir semester ya, sampai akan diumumkan. Oke, itu saja dari Bapak, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.